Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Dahulu kala kekacauan terjadi di kerajaan langit. Dikisahkan Lucifer adalah sesosok malaikat dengan kedudukan cukup tinggi di kalangan para malaikat. Lucifer adalah malaikat yang mempunyai nafsu di dalam jiwanya. Kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya membuat dia menjadi makhluk sombong. Dia mengklaim dirinya adalah makhluk paling mulia. Klaim tersebut memicu peperangan antar malaikat di surga. Lucifer lalu kabur dari kerajaan langit dan terjatuh ke bumi. Salah satu malaikat, yaitu Michael Agung, terus memburu Lucifer kemanapun dia pergi. Lucifer diasingkan, dihukum, dan dipenjara di dimensi paling hina, yaitu di neraka. Michael Agung mengerahkan semua kesaktiannya demi untuk merantai Lucifer dengan kekuatan yang ada dalam pedangnya. Sebelum pergi, Michael Agung sempat memberi tawaran terakhir untuk Lucifer bertobat dan menjadi pelayan Tuhan kembali. Namun Lucifer memilih untuk menjadi penguasa di neraka daripada dia menjadi pelayan di surga. Lucifer juga berucap janji serapah suatu saat nanti dia akan terbebaskan dari rantai yang membelenggu dirinya. Dia akan datang untuk menemui Michael kembali, namun bukan sebagai saudara lagi, melainkan Lucifer kelak akan menjadi Tuhan. Seiring berjalannya waktu, pasukan iblis mulai bersekutu dengan Lucifer di neraka. Mereka merencanakan balas dendam dan mencari cara agar Lucifer bisa terbebaskan dari rantai yang membelenggunya. Di bumi, para penyembah Lucifer mendirikan benteng untuk menjaga sebuah lubang tempat di mana Lucifer terjatuh. Lubang itu adalah lubang menuju ke dimensi neraka. Pengikutnya percaya kelak Lucifer akan bangkit dan keluar dari lubang tersebut. Cerita berpindah ke masa sekarang. Terdengar kabar di seluruh dunia bahwa DNA Yesus of Nazareth akan dipamerkan beberapa hari lagi, tepatnya di sebuah katedral yang ada di Turin, Italia. Ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang berdatangan menyambut antusias ingin menyaksikan peristiwa sejarah ini yang disebut kain kafan Turin, di mana kain kafan tersebut diklaim adalah kain kafan Yesus. Selain itu, ada juga karya seni patung terkenal yang dipersembahkan oleh masyarakat sejarah Vatikan. Lalu di sini kita diperkenalkan kepada Laura, seorang mahasiswa seni yang datang dari Amerika hanya untuk melihat peristiwa sejarah ini. Di sana dia disambut oleh seorang pendeta muda yaitu Marconi. Laura sendiri menjadi tamu VVIP di sana. Dia bebas memasuki ke semua pameran yang diselenggarakan oleh pihak katedral. Pameran kain kafan ini biasanya hanya dibuka untuk umum pada 100 tahun sekali. Bagi setiap orang, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam seumur hidup mereka. Marconi lalu menunjukkan sesuatu yang spesial untuk Laura. Dia membawa Laura ke sebuah pameran patung yang sangat bersejarah. Di patung itu menggambarkan saat di mana Michael Agung sedang menikam iblis dengan pedangnya. Marconi sedikit menceritakan tentang sejarah dari Michael Agung saat dia bertarung dengan Lucifer yang kini terpenjara di neraka. Namun, ada sebagian ramalan yang mengatakan kalau Lucifer akan datang kembali ke bumi. Dia akan datang menjadi Tuhan palsu. Marconi berdoa dan berharap kalau ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Tak lama, Marconi pun pergi dan membiarkan Laura untuk menikmati seni patung itu. Laura mencoba untuk menggambar dari patung tersebut. Namun terdengar suara bisikan yang memanggil nama Laura. Padahal di sana dia hanya seorang diri. Awalnya dia mengira itu Marconi. Beberapa waktu berlalu, hari sudah menjelang malam. Katedral yang kini akan ditutup. Beberapa pengunjung pun sudah terlihat mulai keluar. Namun ada salah satu penjaga yang membiarkan seorang wanita masuk. Laura masih berada di museum patung sendirian. Dari jauh, Jill, wanita misterius itu yang tadi masuk, kini sedang memperhatikan Laura. Lalu terdengar ada suara langkah kaki yang lewat bersama dengan suara burung di arah yang berbeda. Laura mencoba melihat ke arah suara-suara itu dan dia tak sadar
kalau Jill dari tadi sudah berdiri di belakangnya. Dia bertemu dengan penjaga katedral lainnya dan meminta kepada Laura untuk segera meninggalkan katedral karena tempatnya yang sudah ditutup. Sebelum pergi, dia sempat mencari Marconi ke ruangan lain. Namun tadi juga justru dia melihat kengerian terjadi, di mana salah satu penjaga ada yang dipenggal kepalanya hingga terputus. Laura berusaha kabur, namun pintu yang keluar kini sudah terkunci. Dia hanya bisa bersembunyi di balik pintu dan menyaksikan ada beberapa komplotan yang akan mencuri kain kapan Yesus. Tak lama kemudian Marconi datang. Dia mencoba untuk menghentikan Jill yang akan mengambil kain kapan Yesus. Namun naas, Marconi sendiri malah tewas ditikam oleh Jill dengan menggunakan pedang salib yang ada di patung Michael Agung. Para komplotan pengikut Lucifer itu sudah merencanakan semuanya ini. Sayang, keberadaan Laura pun diketahui oleh Jill. Dia dibawa dan menjadi tawanan oleh para pengikut Lucifer. Sementara Marconi yang masih sekarat, dia sempat berdoa dan meminta kepada Saint Michael untuk mengambil tubuhnya agar roh Michael Agung bisa masuk ke dalam tubuh Marconi dan bisa berjalan di atas muka bumi sebagai manusia untuk melawan penjahat para komplotan pengikut Lucifer. Doa orang terjolimi menembus langit dan dikabulkan di saat itu juga. Roh Michael Agung kini sudah masuk ke dalam tubuhnya Marconi. Di lain sisi, di sebuah pameran lainnya, namun di sini yang dipamerkan adalah sebuah teknologi genetik yang bisa mentransfer DNA seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Orang yang menerima DNA dari orang yang sudah meninggal akan mempunyai kemampuan yang sama seperti orang yang sudah meninggal itu. Penemu dan pembuat teknologi itu adalah Dr. Lauren. Bukti nyata dari penelitiannya itu adalah anak yang sedang memainkan biola. Dia bisa dengan mudah memainkan biola karena hasil dari transfer DNA seorang pemain biola terkenal yang sudah meninggal. Dengan kata lain, Dr. Lauren bisa membangkitkan orang yang berpengaruh dalam sejarah untuk bisa dihidupkan kembali. Tujuan utama Dr. Lauren mengerjakan semua penelitiannya itu sebenarnya demi untuk membangkitkan Lucifer. Dengan kain kapan Yesus yang dimana itu terdapat DNA Yesus. Di sini Dr. Lauren bisa melepaskan roh Lucifer yang sampai pada saat ini Lucifer masih terpenjara di neraka. Di sana Laura tidak hanya sendirian, ternyata ada beberapa wanita lainnya juga yang disandra. Mereka yang sekarang dikurung di sebuah ruangan kaca, tidak tahu bagaimana nasib mereka ke depannya. Lalu datang beberapa penjaga laboratorium. Mereka datang hanya untuk mengambil sampel darah dari Laura. Di lain sisi, Michael yang kini memakai tubuhnya Marconi. Para pendeta terkejut melihat Marconi yang ternyata masih hidup. Para pendeta tidak tahu kalau tubuh Marconi yang dirasuki oleh malaikat. Michael hanya menanyakan kepada mereka siapa yang menjadi pelindung dari kain kafan Yesus. Mereka pun memberitahukan pelindung kain kafan Yesus dijaga oleh seorang yang bernama Kardinal Pincini. Pincini juga adalah orang yang meramal akan kebangkitan Lucifer di masa mendatang. Dia kini tinggal di Elysium Saint Michael yang ada di atas gunung. Singkat cerita, Michael langsung datang untuk menemuinya. Awalnya Pincini tidak tahu siapa yang datang, namun Michael sempat memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Pincini pun sadar kalau dia kedatangan malaikat kiriman dari Tuhan. Michael memberitahukan kalau kain kapan Yesus sudah dicuri. Pincini sudah tahu maksud dari kedatangan Michael. Dia memperlihatkan melalui teropong sebuah benteng yang ada di atas gunung. Benteng tempat dulu di mana Lucifer terjatuh. Selama ini Pincini tinggal di dekat benteng tersebut karena dia percaya ramalan itu akan terjadi. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, Pincini selalu memantaunya. Diceritakan percobaan untuk membangkitkan jiwa Lucifer sudah dilakukan sejak dari dulu. Pengikut Lucifer mempersembahkan tubuh orang-orang untuk dijadikan tubuh baru bagi rohnya Lucifer. Namun sampai pada saat ini belum pernah ada yang berhasil. Tubuh manusia yang dirasuki oleh Lucifer tidak akan bisa bertahan lama. Dan sekarang mereka, pengikut Lucifer, merencanakan sesuatu yang baru untuk melepaskan Lucifer.
Dr. Loren dalam melakukan uji cobanya, yaitu menggabungkan darah Laura dengan DNA Lucifer lalu disatukan dengan DNA Yesus yang ada di kain kapan Yesus. Dan ternyata itu berhasil. Pedang Michael Agung yang mengikat Lucifer kini bisa dengan mudah dilepaskan. Dan ini adalah saatnya jiwa Lucifer akan dicoba dimasukkan ke dalam tubuh manusia kembali. Tapi sebelum itu, Laura bersama Sandra wanita lainnya dimasukkan benih bayi ke dalam rahim mereka masing-masing. Dari rahim yang nantinya akan menjadi bayi. Dan bayi itulah yang akan menjadi tubuh baru bagi Lucifer. Karena pada dasarnya Lucifer tidak akan bisa hidup di muka bumi dengan perwujudan aslinya. Jiwa Lucifer harus memakai tubuh manusia untuk bisa hidup di dunia. Pincini menunjukkan jalan pintas untuk menuju ke benteng tempat markas para pengikut Lucifer. Di sini Michael tidak menjadi malaikat yang mempunyai sayap dan kekuatan seperti biasanya. Kekuatan Michael dibatasi karena dia berada di dunia manusia. Apalagi setelah pedangnya dia gunakan untuk menyegel Lucifer. Laura bersama Sandra lainnya dibawa ke sebuah lubang. Lubang yang menjadi portal antara dunia manusia dan neraka. Di lubang itulah Lucifer kini berada. Jiwa Lucifer terlepas dan mencoba masuk ke salah satu tubuh wanita yang akan dia tempati. Di antara tubuh lainnya, hanya Laura yang masih bertahan saat Lucifer memasuki tubuhnya. Dan itu artinya bayi yang nanti dikandung Laura akan menjadi tempat baru bagi Lucifer untuk bisa hidup di alam manusia. Para pengikut Lucifer menyambut gembira atas kehamilan Laura. Laura dijaga ketat dan dirawat agar dia bersama bayinya tetap dalam keadaan sehat sampai bayi itu lahir. Michael yang berhasil menerobos masuk. Dia berhasil mengambil kembali kain kapan Yesus. Dari CCTV dia juga melihat keberadaan Laura ada di mana. Michael berhasil menemukan Laura. Saat itu Laura mengira dia adalah Marconi. Dan saat Laura memeluk Michael, di sini Michael bisa merasakan keberadaan Lucifer. Michael tahu kalau Lucifer kini sudah terlepas dari ikatan rantai yang membelenggunya. Michael mengatakan kepada Laura kalau dia bukan Marconi lagi. Marconi sudah meninggal. Dia hanya meminjam tubuh Marconi saja. Laura yang salah paham menganggap dia sama saja adalah komplotan para pengikut Lucifer. Tapi pada akhirnya, setelah Michael menjelaskan, Laura paham dengan apa yang terjadi. Mereka yang sekarang sudah terkepung, tak hanya melawan para pasukan bersenjata, Michael juga harus melawan monster buas penghuni neraka. Sayang Laura yang harus kembali tertangkap. Di sana Michael menemukan lubang portal yang menuju ke neraka. Dia merasa tanpa pedang itu, Michael tidak akan sanggup untuk melawan Lucifer. Dia pun masuk untuk mengambil pedangnya kembali. Tanpa pedang itu, Michael hanyalah makhluk lemah seperti manusia. Dia kembali harus berjibaku melawan iblis para penghuni neraka. Dan kini giliran Michael yang harus terikat dan terpenjara di neraka. Tak diduga, ternyata di sana ada beberapa manusia yang terjebak di neraka. Bentar guys, sekedar informasi saja ya. Sebenarnya ini ceritanya di pinggiran neraka, bukan di pusat neraka. Masa ada orang yang bisa selamat dan hidup di sana?
Orang-orang itu adalah mereka yang diculik oleh Lucifer dan kini terjebak di sana. Mereka meminta pertolongan kepada Michael untuk dibawa kembali ke alam manusia. Namun Michael tak mempunyai kekuatan tanpa pedangnya itu. Dalam penglihatan Michael, dia tahu kalau pedangnya disembunyikan oleh mereka dan meminta kepada mereka untuk segera mengembalikannya. Tapi di sini mereka belum sepenuhnya percaya apakah Michael adalah malaikat atau iblis yang menjelma. Pincini yang berharap cemas berdoa kepada Tuhan semoga Michael bisa menyelesaikan tugasnya. Sementara bayi yang ada dalam kandungan Laura dengan waktu singkat sudah mulai tumbuh besar. Roh Lucifer yang kembali masuk ke alam neraka dan merasuki ke salah satu iblis penduduk neraka. Dia datang hanya untuk bertemu dengan Michael. Dia mengucapkan selamat kepada Michael karena telah gagal memenjarakan Lucifer di neraka untuk selamanya. Dan sebentar lagi dia akan terlahir ke bumi dan akan menjadi penguasa umat manusia. Tak lama kemudian Lucifer pun pergi. Dari sini Michael tersadar satu hal, kalau ada kekuatan lainnya yang melebihi kekuatan dia sendiri. Dia seperti diberi petunjuk oleh Tuhannya untuk melawan Lucifer. Dia kembali bangkit dan meminta kepada mereka untuk mengembalikan pedangnya. Michael harus segera menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Laura. Di saat bersamaan, para pasukan iblis kembali datang. Setelah Michael berhasil mengambil pedangnya, para pasukan iblis pun berlari terbirit-birit. Dia kembali menggunakan tubuh manusia untuk segera menemukan Laura. Laura yang kini berada di sebuah tabung dengan perlindungan ganda. Michael memberitahukan kepada Laura kalau bayi yang ada di kandungannya justru bayi itu yang akan mengalahkan Lucifer. Lucifer yang ada di dalam tubuh Laura pun langsung murka dan menyerang kepada Michael. Lucifer sempat memberikan penawaran kepada Michael agar Michael bersekutu dengan dirinya dan merencanakan untuk melawan kepada Tuhan. Tapi justru Michael memberitahukan pesan dari Tuhan untuk dia sampaikan kepada Lucifer. Kalau Lucifer tak akan pernah bisa merasuki bayi yang dikandung oleh Laura. Bayi tersebut malah yang nantinya akan melawan balik Lucifer. Bayi itu juga akan punya kekuatan lebih besar daripada Lucifer. Lucifer tahu kalau itu adalah pesan dari Tuhan. Sebaik-baiknya rencana Lucifer, namun pada akhirnya rencana yang mereka buat hanya akan menjadi sia-sia. Bayi itu sudah ditakdirkan akan terlahir ke bumi, walaupun di sini Lucifer mencoba untuk menghalanginya. Tak lama Jill dengan Dr. Laura datang. Mereka tidak tahu soal pesan yang disampaikan dan semua rencana mereka yang akan gagal. Jill tetap akan melakukan persalinan agar bayi yang mereka tunggu bisa segera terlahir. Setelah Laura berhasil melahirkan, dia yang kini akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Di luar, para pengikut Lucifer sudah menantikan kelahiran bayi itu, yang mereka anggap itu adalah Lucifer yang sudah terlahir ke bumi. Di sini Jill membaptisnya bukan dengan air suci, melainkan dia membaptisnya dengan darah para pengikutnya sendiri. Monster itu pun yang menjadi eksekutornya dan membantai mereka yang ada di sana tanpa tersisa satu orang pun. Michael yang terbangun kembali. Untung saja Laura masih bisa bertahan. Dia yang berpegangan dan berhasil ditolong oleh Michael. Laura berhasil merebut kembali anaknya dari tangan Jill lalu membawa pergi dari sana. Michael memberitahukan kepada Jill kalau bayi itu bukanlah Lucifer yang mereka kira. Rencana jahat mereka berbalik kepada mereka sendiri. Michael juga memberitahukan kalau mereka salah dalam memilih DNA. Justru dengan memilih DNA kain kapan dari Yesus, itu malah yang akan memenjarakan Lucifer abadi untuk selamanya. Sementara terdengar gemuruh penduduk neraka yang akan mencoba keluar. Mereka menantikan portal ke alam manusia bisa terbuka.
Michael berusaha untuk menutupnya kembali, namun dia juga harus melawan keganasan si monster. Dia yang sebelumnya sudah memasangkan bom di sana. Dan di saat penduduk neraka sudah hampir sampai, Michael meledakkan bomnya dan hancur bersama dengan para penduduk neraka. Lubang itu pun yang kini tertutup kembali bersama dengan runtuhnya benteng tersebut. Kain kapan Yesus berhasil diselamatkan kembali, dan anak itu kini yang sudah tumbuh besar sekarang. Dan ternyata roh dari Lucifer sendiri terpenjara di dalam tubuh anak itu. Lalu di sini film pun